Kan tadi kamu bilang SMA pun udah jadi apa? Udah Model. model. Itu maksudnya model. Runway. Oh iya. Apapun, jadi runway iya, photoshoot iya. Jadi ketika kuliah pun aku pagi kuliah, siang aku udah entah di mall mana atau di hotel mana udah siap fashion show. Prinsipku itu gagal itu bukan ketika kita kalah. Gagal ketika Bukan ketika kita kalah, tapi gagal sesungguhnya ketika kita menyerah tapi kita belum coba. Don Meka, lagi-lagi ketemu lagi. Ini hari ini kita kedatangan narasumber. Waduh, ini wanita cantik, badannya tuh, gitar Spanyol mah, lewat lah ini. Tinggi, pintar. Kita mau banyak-banyak tanya-tanya sama dia. Pokoknya langsung aja, ini dia, Sharon Simamora. Cantik kan? Bener nggak aku? Sharon Simamora. Nama lengkap sebetulnya siapa? Sebenarnya nama lengkap aku tuh Wirda Sharon Regina Simamora. Wirda Sharon Regina Simamora. Betul. Ada artinya nggak sih namanya? Nggak. Jadi Filosofi namanya. Kalau dibilang filosofi nggak ada. Cuman mamah itu dulu kalau mungkin kakak kelahiran tahun berapa nih? Kira-kira tahun berapa, guys? Tapi anak udah satu ya. 99. 2000 bukan? Gen Z. Aku Gen Z. Aku 93. Oke, 93. Jadi dulu tuh lagi hype Sharon Regina Daw. Oke. Jadi namaku diambil dari Sharon Reginanya, itu dari situ. Wirdanya dari opung, nggak tahu dari istilah apa. Jadi terbentuklah Wirda Sharon Wirda Sharon Regina Simamora. Oh, jadi kamu baru Batak lah ya? Iya, betul. Berarti Papa Marga Simamora, Mama baru apa? Mama baru Sinaga. Tapi kamu, kelahiran kamu atau udah di Jakarta atau di kota-kota? Kamu lahir di mana? Sebenarnya ini sih pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku kayak simpang siur. Sebenarnya aku siapa ya? Krisis identitas juga gitu. Iya. Jadi kalau ditanya, Sharon aslinya mana? Aku akan menjelaskan kayak, aku lahir dan besar di Kalimantan Selatan. Dan aku SMA, kuliahnya di Yogyakarta. Jadi kalau ditanya aslinya mana? Aslinya Indonesia. Satu untuk semua. Betul. Itu dia. Berarti Bhinneka Tunggal Ika ini dari satu tujuan tetap. Oh, jadi lahir di Kalimantan Selatan. Tapi pendidikan di Jogja. Di Jogja waktu itu, kamu berapa bersaudara? Maaf. Aku 3 bersaudara, anak pertama. Oh, Boruni Raja. Mahal sih nama, guys. Mahal sih. Oh, jadi mengecam pendidikan di Jogja. Iya. Di Jogja waktu itu sama siapa? Itu SMA dulu tuh di Santa Maria, mostly homogen, cewek semua. Terus habis itu kuliahnya di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ambil fashion design. Oh, emang makanya nih lihat nanti dari badannya tuh udah pasti kalian tuh udah tebak deh. Oh, emang dari dulu udah berkecimpung atau menyerempet model-model fashion gitu. Justru malah dulu tuh aku atlet. Atlet apa? Dulu aku SMP mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Aku kejuaraan nasional Cibubur karate. Karate, guys. Kamu benerin tempat duduk? Oh, enggak apa-apa. Oh, karate. Iya. Oh, justru karate? Ya. Bukan apa? Ternyata di balik feminin dulu basic. Oh, karate. Kenapa bisa bersentuhan dengan dunia? Itu kan ibaratnya laki-laki banget gitu kan? Ya, karena apa ya? Mungkin bela diri tetap butuh untuk diri sendiri kayak kemanapun. Terus mulai pindah kenapa dari tomboy ke feminim itu waktu SMA. SMA kan homogen semua, mostly cewek semua. Akhirnya
gimana sih kalau jadi feminim Oh. pakai heels gitu, Iya, iya, yang iya. biasanya nggak pakai Ah. alas kaki. Tomboy, bener-bener tomboy ya. Betul. Iya. Terus ya udah berawalnya dari yang dulu ikut lomba bayar 100.000 semua dapat piala. Oh. Berawal dari situ. Jadi nggak pernah kepikiran aku pengen jadi model, aku pengen kerja di dunia model, nggak pernah. Oh, berarti emang nggak ada bayangan sama sekali. Nggak ya? pernah. Oh, Justru gitu. cita-citanya adalah jadi atlet. Pengen dibayarin pemerintah kemanapun gitu. Tapi atletnya nggak jadi, malah benar-benar yang nggak dicita-citakan malah tergapai. Betul. Oh, tapi sebenarnya maksudnya kalau orang tua sendiri pada saat itu apa kegiatan Bapak sebagai apa? Kalau mamah itu mostly ibu rumah tangga. Kalau papa itu tambang. Oh, tambang. Iya. Yeah. Paham lah ya. Iya. Mahal kali ke Sinamut ini kan. Oh gitu. Tapi kalau biasanya kalau orang tua laki tuh sama anak perempuan, apalagi anak pertama tuh biasanya ini banget ya. Apa ya namanya, menganju banget karena baru anak pertama. Kan. Bener gitu nggak? Apa ada Bapak tuh ngajarinnya agak tegas atau galak atau? Jadi papa itu bukan tipe yang kayak lembut ke aku terus kayak ngasih perhatian, udah makan belum atau apa kalau keluar, nggak pernah. Oh gitu. Memang orangnya kaku, tapi dia bisa nyampein kasih sayang sendiri. Jadi sesimpel aku lagi di luar, padahal yang pusing tuh papa kalau aku belum pulang. Oh, khawatir gitu ya. Tapi mah telepon dulu Sharon itu, kok belum pulang? Oh, padahal bisain telepon. Padahal bisa telepon langsung. Iya. Oh. Tapi wah, kayak gengsinya tuh. Gengsi di sini, papa di sini gitu. Iya. Oh, tetap nyuruh Mbak. Oh, iya. Jadi kasih sayangnya ada agak berbeda dari versi papa yang kaku gitu. Cool. Maskulin lah, kalau cowok tuh maskulin. Tapi waktu kuliah itu kan ambil jurusan tadi fashion design. Maksudnya sambil kuliah tuh pada saat itu ada kegiatan lain nggak sih yang sambil dikerjain? Karena fashion mungkin pada saat itu juga ngerjain, ada tawaran dari teman atau ngerjain yang sejalan sama fashion itu. Kuliah aja lagi belajar. Kalau aku gitu. Malah awalnya memang SMA udah modeling. Jadi ketika kenapa aku masuk fashion design juga itu karena kalau basicnya sebenarnya aku acting. Oh. Udah sinetron waktu itu di Jakarta, mama bilang gimana pun tetap harus kuliah. Aku awalnya nentang kayak pengennya IKJ. Cuman mama bilang kalau kamu ambil IKJ pasti nggak selesai. Karena kuliah pulang gitu. Akhirnya aku balik ke Jogja, ambil apa sih keahlian yang walaupun nanti aku lepas dari dunia acting, apa yang bisa aku kerjakan? Aku mikir, oh iya aku pengen jadi desainer. Terus aku kepikiran kayak banyak banget sosial aku yang aku pakai baju brandnya ini, pakai barang ini dan segala macam. Padahal kalau kita bisa mengolah kain-kain tradisional sama kok kerennya itu. Jadi itu kenapa aku ambil fashion design. Oh, itu yang bikin tertarik kamu gitu. Betul. Tapi maksudnya setelah kan tadi kamu bilang SMA pun udah jadi model. Itu maksudnya model runway. Oh iya. Apapun, jadi runway iya, photoshoot iya. Jadi ketika kuliah pun aku pagi kuliah, siang aku udah entah di mall mana atau di hotel mana udah siap fashion show. Jadi kuliah pulang. Itu yang lomba-lomba gitu ya? Bukan, udah fashion show aku. Udah fashion show. Oh, tapi sebelumnya nggak pernah ikut lomba-lomba model-model? Dari awal lomba. Oh, awalnya lomba. Lomba yang bayar 100.000 semua dapat piala. Iya, tahu. Iya. Oh, gitu. Awalnya dari situ. Astaga. Mulailah merambah channel. Aku ikut lomba-lomba itu dari 2013. Baru dapat panggung gede itu 2017. Jadi prosesnya 4 tahun. Karena aku otodidak, nggak ada ikut agensi, nggak ada sekolah model. Oh, nggak ada ikut agensi? Nggak ada. Berarti benar-benar maksudnya sendiri gitu ya? Makanya prosesnya lama. Iya. Tapi orang tua kasih jalan, setuju gitu kamu di dunia modeling ini? Takutnya kan anak perempuan guys, dunia model takutnya kan papa mama. Aku bersyukur punya orang tua nggak pernah nentang sih. Mereka berpikir apapun yang aku lakukan selagi itu positif,
selagi itu masih di jalan Tuhan, ya silakan. Cuman masih tetap kayak sudut pandang dari keluarga kayak ngapain sih Iya, jadi pasti. Iya, model, iya. mending udah daftar poluan atau daftar pramugari Iya, atau yang iya. apa gitu kan. Bahkan sampai detik ini kayak udah daftar jadi ini aja apa kantor atau apa, tetap ya sampai detik ini. Oh, berarti tapi emang enggak. Cuman kalau untuk papa mamaku aku bersyukur mereka bebas. Tapi siapa yang waktu itu nemenin kamu kalau lagi fashion show gitu? Mama. Oh, mama dampingin. Oh, karena kan sendiri kan nggak ada agensi, jadi mama lah manajernya juga sekalian. Ya kan takut kan. Tapi selama fashion show itu masih di Jakarta aja ya? Dia dari Jakarta atau udah? Jogja. Awalnya kan dari Jogja. Oh, masih Jogja. Oh. Awalnya dari Jogja, sekarang udah di Jakarta, udah sendiri. Udah masih temenin mama juga? Mama di? Udah nggak, Jogja. Mama di Jogja. Berarti kamu sendiri di sini? Sendiri. Jakarta? Iya. Merantau, guys. Betul. Berarti tinggal sendiri. Kos, anak kos lah gitu ya? Iya, anak kos. Jangan tanya kos di mana ya kalian ya. Nanti tanya kosnya di mana, daerah mana. Ih, kameramen nih. Gitu tuh. Tapi maksudnya pertama kali dari Jogja akhirnya ke Jakarta. Langsung apa namanya? Langsung cari-cari link untuk di modeling itu atau ikut-ikut lagi? Prosesnya panjang sih, Kak. Jadi bisa dibilang aku tuh termasuk yang ambis. Dari 2018 aku selalu ikut lomba. Gitu. Waktu itu pertama kali aku lomba itu Cardinal brand. Oh, Cardinal tahu. Nah, pas provinsinya, nasionalnya aku winner. Habis itu 2019 aku ikut lomba Tresmi. Itu yang ada di Unilever. Oh, okay. Aku winnernya juga waktu itu. Terus itu disandingin sama 50 orang perempuan. Waktu itu kita karantina bareng. Itu kalau gitu se-Indonesia? Se-Indonesia. Okay. Se-Indonesia. Terus 2020 itu INTM. Indonesia Next Top Model Cycle One. Kalau kalian tahu. Habis itu baru Putra Putri Tenun Songket. Karena dari dosenku bilang kayak, udahlah daftar biar ada perwakilan dari jurusan gitu. Gitu. Terus habis itu 2022 fokus untuk skripsi. Biar selesai. 2023 kemarin terakhir Miss Universe aku masuk top 15. Top 15 Miss Universe ya kita. Tapi sebelum kita jauh ke sana nih. Ya. Maksudnya siapa sih yang pertama kali menceburkan apa bahasanya? Mengenali kamu di dunia model itu siapa? Apakah memang dari kecil udah suka apa? Biasanya sih kalau anak kecil ya karena tapi kan tomboy tadi bilangnya. Iya, jadi memang gak ada kepikiran untuk jadi model, memang pure tiba-tiba dari ekstrakurikuler itu. Iya. Tapi kamu udah menyadari bahwa ternyata jalanku emang di model. Udah akhirnya menyadari itu. Nggak tahu sih sampai detik ini kayak ya udah jalanin aja dulu gitu. Kayak air mengalir aja, rezekinya di mana ya udah ikutin. Yang penting jadi prinsip aku ketika aku ambil keputusan itu aku lakuin 100%. Oke, aku kemarin karate 100%. Ternyata agak disuruh untuk jadi desainer, ya aku 100%. Jadi memang apapun yang aku lakuin, Mama tuh nggak pernah ngelarang aku untuk ngambil keputusan apapun, tapi bertanggung jawab atas keputusan apapun yang kamu ambil. Oh, harus benar-benar all out. Jadi jangan kalau mau nyebur tuh jangan cuma basah doang. Harus nyelam kalian dengan BK. Jadi biar hasilnya pun ya maksimal juga yang bisa kita. Tumben gue pinter ya. Kalau cewek ini jalan gitu otaknya. Tahu. Terus kalau kalian lagi. Kamu kan di dunia model itu tadi kan kamu bilang otodidak kan? Iya, otodidak. Itu kan dari cara jalan. Itu biasanya kan kalau orang model tuh dia harus ikut kursus, ikut sekolah model gitu kan. Tapi kamu dengan otodidak ini ada rasa ini nggak kalau lagi ikut fashion show kayak minder atau takut kalah, sedangkan mereka tuh yang mungkin mereka yang kursus-kursus. Nah, kalau masalah itu aku malah mindernya waktu di kuliah. Karena aku kan dari SMA, kuliah aku fashion design itu pasti kebanyakan gambar. Nah, waktu itu aku cerita ke salah satu temanku,
gambaranku jelek apa segala macam, karena mereka udah pasti dari SMK yang udah Iya, duluan iya, iya, iya. menggambar. Terus habis itu temanku bilang, banyak di luar sana yang mau di posisi kamu sekarang. Nah, kalau misalnya kamu berpikir sama kekuranganmu, ya udah kamu gitu aja. Kamu lihat apa yang jadi kekurangan mereka. Terus aku mikir, oh iya, aku dari SMA. Secara teori kita pasti digojlok dengan materi, Betul. dengan teori, dengan presentasi, Iya, iya, iya. udah katam. Tapi mereka full sama praktek. Akhirnya ketika presentasi, aku mati-matian sesi tanya jawab apa segala macam, yang akhirnya seimbang lah di situ. Oh, jadi itu untuk mengatasi. Nah, salah satunya kenapa aku bisa berproses di modeling, aku nggak minder. Misalnya nih, mereka jalan, aku lihat cara jalan mereka, oh enaknya kayak gini, oh muternya enaknya seperti ini, oh kalau ini kayak gini. Akhirnya aku di situ, proses aku, memang aku nggak sebagus mereka di saat itu, tapi aku akan berubah menjadi kayak mereka suatu saat di situ nanti. Ada momen yang kamu ambil untuk. Iya, makanya iya. mungkin kalau untuk sekolah agensi, manajemen kayak gitu-gitu, mereka prosesnya lebih cepat. Ya. Karena mereka, ayo nanti job ini, mereka udah diarahin. Aku sendiri, nyari job sendiri, cara belajar sendiri. Tapi itu yang bikin kita kan kesananya proses. Iya. Pasti lebih luar biasa benturannya. Iya. Makanya bisa bertahan sampai detik ini lebih lama. Oh, biasanya tuh yang benar-benar kita proses itu hasilnya tuh kedepannya tuh akan lebih panjang lebih daripada yang instan gitu. Pinter kan? Tapi maksudnya selama proses itu kan kamu sendiri kemana-mana cari apa segala macam. Pernah nggak sih kayak merasa, wah, gue capek, gue kayaknya nggak sanggup lagi. Pernah nggak sih ada di titik itu? Mungkin capeknya itu ya biasalah antara kita yang junior dan senior. Terus kayak kalau kita show datang nggak kenal siapa-siapa. Nah, paling prosesnya di situ yang gitu. Cuman kalau untuk kayaknya berhenti dulu atau istirahat dulu enggak, karena aku ngerasa apa yang aku lakukan adalah hobi. Jadi ketika aku lagi di rumah, kalau nggak ada show, kapan ya fashion show-nya gitu. Jadi kerjaan yang kita akan bisa lama di kerjaan itu kalau kita ngerasa nyaman dan kita ngerasa lifestyle kita di situ. Tapi kalau kita ngerjainnya nggak secara hati, nggak kayak lifestyle, ya udah pasti akan, bentar mana jam berapa ya pulangnya ya? Kapan ya selesainya ya kayak gitu. Karena nggak dari hati ya. Dari hati. Tapi kalau sehati hobi lagi ya enjoy aja, mau kayak apa rintangannya, enjoy aja. Tepuk tangan buat saya. Iya biar rileks lah, ya ampun tegang-tegang. Kak diminum dulu ya, ini kalau mau minum. Siap. Biar agak rileks. Bang Patrick di Bang Patrick. Oh ya. Tapi kok sekarang tuh udah apa? Kerjasama sama brand-brand baik busana ataupun barang. Secara kalau tadi dengar ceritanya, wih ini jam terbangnya udah mantap loh, juara, winner gitu. Kalau untuk brand-brand, kita kan modeling. Ibarat kayak manekin berjalan. Jadi kalau untuk brand, kita pasti udah kerjasama sama beberapa brand. Kita datang, bahkan kita nggak tahu brand apa yang kita pakai, yaudah kita datang pakai bajunya fashion show gitu. Oh kalau model tuh model ya, kayak gitu sistemnya ya. Oh tapi pernah nggak dari sekian banyak baju yang kamu pakai, ya karena tuntutan sih harus tetap tampil, tapi kayak aduh nih kayaknya bajunya nih nggak gue banget nih, kayaknya nggak enak. Pernah nggak sih gitu? Profesional sih jatuhnya. Dituntut sebelum kita terjun ke dunia model, kita ya udah tahu kalau di lapangan tuh seperti itu. Jadi nggak boleh lagi, bahkan kita mau di make upin yang bahkan tiba-tiba nggak ada alisnya, atau yang make up bare face, atau rambutnya tiba-tiba kita pakai wig yang segede apa, atau yang tiba-tiba pakai perhiasan kepala yang berat banget, kita nggak boleh protes. Jadi memang udah harus tahu konsekuensi sebagai model, ya harus seperti itu. Ya lu harus terima, lu nggak bisa menentang apapun ya. Jangan sampai. Ya kalau biasanya kalau dunia model tuh di dunia model kalau kita sedikit aja maksudnya dipakein atau di make upin ada kok gini, itu kedepannya kayaknya yang ku tahu ya ibaratnya
yang nggak akan dipakai lagi, Betul. kasarnya gitu kan? Betul. Iya. Nggak, karena aku model tuh, aku sih bukan model fashion, cuman aku basically Pernah jadi model juga Kak? Enggak, bukan. Aku model di majalah lampu merah kayaknya. Enggak, aku kalau moto fashion show karena basicnya fotografer. Oh, Cuman fotografer. kayak JFW gitu-gitu pernah, Indonesia itu pernah aku foto-foto model. Cuman ya kagum aja sih sama mereka semua, dengan kayaknya tuh kita kan, karena kan kita kan sebagai penikmat gitu ya. Iya. Cuma lihat tuh mereka jalan cantik. Cuma kan kita nggak tahu di belakang itu ya mungkin mereka ada beban apa atau nggak cocok dengan make up-nya, atau cuman itu tadi balik Iya. lagi kita sebagaimana harus Betul. profesional dan Profesional. menampilkan yang terbaik, jangan sampai kita bikin jelek yang ini. Oke, tepuk tangan lagi buat saya. Tapi maksudnya kalau kakak tuh sinetron juga sih, main sinetron gitu Iya. atau iklan gitu? Iya. Lebih dulu mana model sama? Jadi dulu aku 2013 itu ikut lomba yang aku bilang tadi, tapi ternyata yang aku nggak tahu, salah satu dari jurinya itu agensi atau manajemen waktu itu. Oke. Jadi bisa dibilang aku menang waktu itu, dia nawarin buat FTV. Oh, Cuman yang gitu. namanya masih kecil ya, jadi kayak mungkin bohongan gitu kan. Polos-polos aja ya. Polos-polos aja. Tapi habis itu di calling, Kak bisa nggak untuk ke Jakarta sekarang? Sekarang karena besok kita akan syuting kata gitu. Jadi 2013 adalah FTV pertama aku. FTV pertama, 2013. FTV pertama. Itu aku kadang dulu aku penikmat FTV juga, cuman kalau FTV itu syutingnya tuh bisa di Jogja. Iya. Itu di Jogja waktu itu? Ini waktu itu di Cibubur. FTV itu waktu itu dapat, kalau FTV kan sistemnya 5 hari 1 judul. Nah, aku pas dapat 1 judul itu. Oh gitu. Habis itu mereka nawarin untuk stay di Jakarta. Cuman ya gimana ya, keluarga kita keluarga Batak yang nanti kalau rezeki nggak kemana kok, tetap pulang. Pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1 itu dia yang paling penting. Nah sekarang kan ini kan kamu kan Miss top berapa? 15 ya? Miss Universe. Gimana ceritanya kamu bisa langsung terjun masuk ke Miss Universe itu? Maksudnya gimana sampai top 15 loh? Itu kalau berapa orang sih Miss Universe? Pertama pasti seleksi dari setiap provinsi. Setiap provinsi, betul. Habis dari setiap provinsi kita masuk sekitar ada 30 orang. 30 orang? 30 orang, jadinya disaring jadi 15. Oh, itu gimana ceritanya awalnya bisa menjadi kontestan Miss Universe top 15 lagi? Awalnya kan kayak jadi orang berpikir bahwa model sama dunia pageant tuh sama. Intinya sama-sama pakai heel, sama-sama berlenggok, yang dimana sebenarnya backgroundnya beda-beda. Model itu model runway yang biasanya kita pakai brand, habis itu kita fashion show. Sedangkan pageant itu adalah putri-putrian yang kita terlihat harus anggun. Oh, yang harus. Iya. Memang kita diminta untuk ya jadi apa ya? Bisa dibilang pembawaannya pun berbeda. Iya. Nah, terus aku nanya sama beberapa orang kayak goals terakhirku apa ya? Karena selama ini udah model, udah lomba. Iya. Aku mikir apa ya impact yang bisa aku lakukan setelah ini. Karena udah katam banget ikut lomba model, tapi apa yang bisa aku kasih ke orang? Nah, kalau misalnya ikut Miss Universe ini, kemarin tuh kita berpegang sama woman empowerment. Oke. Itu jadi apalagi latar belakang aku Miss Universe, kayaknya bisa deh aku pakai platform ini untuk berbagi ke orang-orang sekitar. Nah, aku awalnya ngambil tentang mental health. Tapi mental health ini kan gede ya wawasan. Luas mau kemana. Ternyata dikasih jalan sama adekku yang lagi megang, kalau ada yang sempat dengar itu disability art. Disability art. Ya, jadi adekku ngadain suatu kegiatan membatik. Oke. Mungkin kalau untuk kalau kita membatik aja udah susah. Iya. Apalagi mereka. Jadi akhirnya kita memikirkan cara gimana caranya mereka bisa berbagi kreativitas tapi dengan cara di rumah. Kita gantilah lilin malam menjadi tepung.
Oh, Gitu. tepung. Iya, Menjadi iya. tepung, terus pewarnaannya juga lebih bisa diterima anak disability. Terus dari situ, dari satu kegiatan itu aku mikir, orang-orang selalu berfokus pada anak-anaknya. Yang sebenarnya waktu itu yang bikin aku nangis adalah ketika aku melihat orang tua yang luar biasa. Itu Hmm. sih, jadi kayak sebenarnya kita harus aware-nya ke orang Orang tua ya. tuanya. Iya, iya. Karena gimana anaknya bisa menjadi lebih luar biasa ketika dari orang tuanya aja nggak punya Nggak wadah punya, ya, gitu. ya, ya. Oh. Dari situ. Oke, kayaknya aku ikut Miss Universe walaupun aku dengan kekurangan aku, karena background yang lain itu tuh udah pernah ikut public speaking, udah pernah ikut berbagai macam les. Jadi ikut pageant juga itu ada lesnya. Oh, oke. Ada kelasnya Ada juga. kelasnya juga ya, ya, ya. Kelas sesi tanya jawab, kelas public speaking, kelas runway itu beda daripada model. Aku Oke. bener-bener yang daftar nggak ya? Tapi aku kurang di sini. Tapi bahasa Inggrisku ini itu dan segala macam. Cuman aku tuh sendiri punya prinsip. Nah, ini nih. Prinsipku itu gagal itu bukan ketika kita kalah. Gagal ketika iya. Bukan ketika kita kalah, tapi gagal sesungguhnya ketika kita menyerah tapi kita belum coba. Oh. Setuju kan? Gagal itu bukan ketika kita kalah, tapi kalau ketika kita nggak menyerah tapi dan kita nggak belum mencoba. Karena kita nggak pernah tahu limit kita apa, ya kan? Kita nggak tahu kemampuan kita tuh. Iya. Kalau kita nggak nyoba, iya, betul, aku nggak bisa. Tapi nggak bisanya di mana? Nah akhirnya aku setelah udah masuk, nggak tahu gimana proses di dalam, aku ikutin semua tabrak. Aku nggak peduli mereka udah sampai tahap mana, udah latihannya kayak gimana. Aku dengan diriku sendiri, ternyata dengan kemampuan itu bisa maju sampai top 15. Ih, keren. Top 15 berarti udah bisa menyingkirkan 15 peserta lainnya. Keren loh. Tapi ini aku penasaran kenapa sih model tuh bisa langsing-langsing bener. Itu kalian tuh jaga makanan apa gimana sih? Jadi apa memang bawaan gen apa gimana? Tetap ada 2 faktor. Kayak manusia pada umumnya. Satu yang jaga berat badan, satu yang memang dari lahir mau makan sebanyak apapun dia tetap segitu. Tetap segitu ya. Jadi memang kayak wanita normal aja. Kalau Sharon yang mana? Yang jaga makan apa yang emang segitu-segitu aja? Dulu aku termasuk yang makan sebanyak apapun gak naik. Segitu aja. Nah, cuman waktu Miss Universe kemarin aku dituntut kayak agak berisi deh. Karena kan beda, model kan memang harus kurus. Kalau pageant harus berisi sedikit lah gitu. Ternyata kebablasan sampai sekarang. Tapi aku penasaran, kalau model tuh ada standar badan nggak sih? Iya. Minimal berapa? Standar berat badan itu kalau kita nggak bisa ngikutin versi ukuran. Oh iya. Maksudnya rata-rata. Cuman kalau kami itu dituntut untuk profesional, misalnya nih kayak aku contoh, karena tulang orang kan beda-beda. Aku tingginya 174 dan aku biasanya diminta untuk di 50 kilo. 50, tinggi 174. Oh iya. Berarti emang ada ya. Tapi di bawah 50 bisa? Enggak kan? Justru lebih bagus. Semakin dia under tuh semakin itu yang dicari badan-badan model gitu. Oh gitu. Jadi termasuk Sharon ini yang termasuk yang mau makan banyak. Nggak gemuk. Sampai sekarang ya? Iya. Ini termasuk gemuk nggak? Ini gemuknya aku paling gemuk. Paling gemuk segini gimana kalau kayak bapak ini? Nggak dengar lagi dia kan. Nah ini kita balik ke Miss Universe ini seru nih ya. Ini kan sempat rame nih kemarin. Aku juga dengar sih. Aku juga dengar itu sebenarnya kalau aku sih nggak tahu. Cuman maksudnya prosesnya itu Miss Universe kemarin kan sempat rame di. Iya. Apalagi nama Sharon lumayan agak-agak banyak. Tapi dengan BK sih kayaknya nggak ada ya. Itu di luar itu lah. Maksudnya gini. Soal body check-nya waktu itu ya. Itu sebetulnya memang benar itu standarnya seperti itu kah atau hanya berita-berita yang ya biar digoreng biar naik, itu seperti apa sebetulnya? Sebenarnya body check itu memang ada dan beberapa orang sebenarnya hal yang wajar.
Karena gimana pun kita kan dituntut untuk sempurna ya. Oke. Karena kalau di Indonesia kompetisi apa namanya? Kompetisi bikini kan nggak ada. Nanti Oh, ketika ke nasional itu baru kita ada kompetisi ada itu. kompetisinya. Jadi kenapa diadakan body check itu? Kita sendiri di Miss Universe tahun ini adalah pageant pertama yang bertato boleh daftar. Oh, boleh daftar satu. Iya, Oke. yang menikah boleh daftar. Oh. Jadi oke. mungkin kalau dari sudut pandang siaran ya, itu biar mereka ngerti kayak apa yang bisa mereka lakukan ketika kontestan ini berangkat untuk ke go internasional kayak gitu sih. Oke. Jadi memang sebenarnya body check itu hal yang wajar, memang benar adanya gitu. Betul. Oh, jadi karena rame kemarin ke aku. Jadi kok rame banget. Dan aku sih maksudnya gimana? Body check ini dia benar-benar apa namanya ya? Itu ada yang emang tim ada timnya. tim menilai ada itu di situ begitu body checking itu. Iya. Nah, karena Sharon memang nggak ada yang tato, nggak ada bekas jahitan yang habis melahirkan atau apa segala macam, jadi memang nggak ada di foto. Oh, Gitu. biasanya kalau di foto tuh kalau ada tato gitu Iya, di di misalkan. foto. Oh. Terus kenapa kemarin sempat rame? Karena posisinya itu Sharon yang speak up pertama. Oh, jadi wah ini dimakan lah share-nya sama Betul. orang-orang ini. Kan lagi hype nih. Heeh. Lagi hype. Yang lain itu kan cuma dari pihak yang ngaduin body check ini. Iya. Dan tiba-tiba Sharon yang bikin postingan pertama. Oh. Nah, ada beberapa yang mereka highlight itu kayak iya nih telanjang. Nah, sebenarnya kita sebagai orang Batak itu kan pakai pakaian seksi aja tuh udah Dia bilang apanya bajumu itu? Iya. Baju telanjang kok pakai? Biasanya kayak gitu. Okay. Nah, yang ada di otakku adalah baju telanjang tuh seperti itu. Yang dimana sebenarnya kita tuh tetap pakai underwear yang warna nude. Terus kita pakai nipple yang warna nude juga. Oh, tetap ada bagian tertentu, cuman bodinya aja yang dilihat. Betul. Dan kita nggak difoto yang seluruh badan, difoto misalnya ada sudut tertentu yang misalnya ada tatonya di sini, ya udah yang difoto di sini. Oh. Terus habis itu di dalam juga ada desainer yang aku bilang juga sempat ada cowok. Ya cowoknya cowok desainer. Karena kita mempersingkat waktu, kita mau JR lagi. Dan waktu itu ruangan yang tertutup hanya itu. Dan kenapa ada desain di situ? Karena baju kami waktu itu Miss Universe ini mau ditayanginnya di Net TV. Net TV itu kan pasti harus lulus sensor ya. Oh iya. Baju-baju yang kami bawa dari desainer yang kita udah kerja sama, misalnya Sharon minta tolong sama desainer A gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu yang desainer ini kasih ke Sharon tuh seperti apa bajunya. Nah, sedangkan dari pihak Net TV itu meminta untuk lulus sensor. Jadi sebenarnya desainer ini membantu untuk menutupi apa yang bisa dia lakukan untuk baju ini lulus sensor, biar tetap dipakai. Oh, gitu ya. Jadi, nah dengan mereka jadi kalau maksudnya di foto itu bukan si modelnya berdiri di foto enggak ya, tapi kalau ada jahitan atau ada tato itu yang difoto. Iya, betul. Oh. Gitu. Jadi udah agak terbuka ya. Udah ngerti ya. Kayaknya serius-serius banget ya. Tapi gimana rasanya waktu itu? Apa ibaratnya? Itu kan bisa dibilang diserang netizen kan? Iya. Kena mental nggak? Kalau bahasanya kena mental nggak sih? Sebenarnya untuk kena mentalnya itu udah di fase kesekian ya. Jadi kayak udah biasa aja. Waktu kena mental pertama itu ya yang di NTM. Oh, Indonesia Next. Nah, itu lebih barbar. Jadi ini udah yang kedua kalinya kena diserang netizen, jadi kayak ya udah aja. Oh gitu. Tapi waktu itu akhirnya penyelesaiannya gimana? Apa redup sendirinya atau? Penyelesaiannya ya karena orang juga udah capek ya. Terus habis itu yang winner juga udah berangkat dan akhirnya yang lakuin body check udah ditangkap. Ya udah, akhirnya ditangkap. Karena ya Indonesia kan tetap aware tentang hal itu. Jadi kayak ya udah selesai lah di situ. Oh, jadi gitu udah mereka selesai. Dan masalah body checking itu kalau di dunia model itu emang hal yang wajar, itu memang dilakukan. Cuman itu tadi tetap ada bagian yang tertutup, dia hanya melihat
body-bodinya takutnya ada bekas luka atau tato atau apa segala macam gitu. Jadi bukan yang benar-benar nggak pakai busana dicek, itu enggak kan? Betul. Bapak ini fotonya. Iya, ntar tanya ya pakainya gitu. Tapi selama sampai sekarang lah yang udah kamu jalanin, ada nggak sih suka dukanya? Apalagi orang Batak ya, maksudnya orang tua takutnya gimana-gimana di semenjak kamu jadi model gitu. Ada nggak sih suka duka yang kamu alamin? Dari dukanya deh, sebagai model, ada nggak? Kalau dukanya, ya itu sih awal-awal ketika misalnya kan kalau GR tuh kita bisa subuh. Subuh ya? Subuh terus. Jadi mall tutup atau mall sebelum buka yang kayak gitu-gitu. Pas nggak ada aktivitas mall. Jadi posisi memang nih semua pada misalnya ngantuk atau capek, terus GR aku ada kesalahan GR apa segala macam di awal-awal tuh kayak adalah sedikit perlakuan senior yang nggak enak gitu. Entah diteriakin atau apa gitu. Tapi sebenarnya di balik itu maksudnya apa? Itu menguji mental kah atau gimana sih kalau? Sebenarnya menguji mental karena gimana pun ya kita semua capek, pengennya cepat selesai gitu. Betul. Jadi memang itu hal yang wajar aja. Cuman nggak ada yang gimana-gimana sih. Nggak sampai melukai fisik apa segala macam. Kalau sukanya, kayaknya banyak nih. Tapi satu aja atau enggak yang nggak bisa dilupakan? Kalau sukanya justru dengan ikut dunia model, aku jadi lebih menerima diriku sendiri. Dulu kan aku termasuk yang, kenapa aku masuk karate? Karena aku termasuk yang dibully. Dulu yang kayak, wah kulit gelap, terus kayak dasar kutilang darat, terus tinggi langsing dada rata yang kayak gitu-gitu. Itu hal yang wajar gitu loh. Kayak, bukan wajar sih, maksudnya udah sering lah terdengar. Terus tambah lagi dulu aku minoritas di Kalimantan, jadi nggak jarang dapat yang kayak gitu. Akhirnya aku ikut karate biar bisa, seenggaknya mereka bisa diem lah. Sorry banget. Ya, jadi sebelum mereka mendekat, kayak mereka udah tahu kalau sekarang Syara ikut karate. Oh, gitu. Iya. Nah, dengan ikutnya modeling, dulu aku merasa, badanku jelek banget. Aku ini, aku itu, kebanyakan Sampai akhirnya aku kenal dunia modeling, ternyata bukan salahku terlahir kayak gini. Bukan salahku aku terlahir dengan kulit coklat, aku tinggi dari antara yang lain. Aku cuma salah tempat. Cuma salah tempat. Semakin justru ketika aku masuk dunia model, semakin kita unik, semakin kita berkarakter, ternyata kita semakin bernilai. Iya, semakin kita lain daripada yang lain ya. Iya, aku setuju. Semakin luar biasa gitu loh. Iya. Terus kayak sekarang nih kalau misalnya ditanya, Kak Sharon kenapa sih bisa pede banget? Terus kayak gimana sih bisa cantik dan segala macam, bisa pede dan segala macam. Sekarang gini, gimana kita bisa cantik dilihat orang kalau kita nggak pede dengan diri sendiri? Sedangkan inner beauty itu dari dalam. Dari dalam. Kalau kita nggak bersyukur punya badan kita, gimana kita mau dilihat orang cantik? Betul. Kayak gini nih, aku pede, aku cantik, aku duduk. Tapi coba kalau misalnya aku udah make up nih, pakai baju bagus terus. Iya. Jadi nggak ada. Ya udah, orang lihat podcastnya juga, ya udah. Tapi kan kalau ya udah aku cantik, lihat aku dong gitu. Iya, setuju guys, bener nggak? Kayaknya nggak ngerti deh. Nih, aku balik lagi. Tadi kan kamu bilang justru mental itu di berasa yang ini di Indonesia Next Top Model itu gimana? Apa yang membuat kamu tuh mungkin itu apa ya? Maksudnya kamu baru menemukan ternyata gue mental tuh sampai segini itu di Indonesia Next Top Model. Itu emang seperti apa sih kok sampai kayaknya kamu tuh bener-bener apa hal yang paling yang nggak bisa kamu lupakan deh? Ya itu yang aku bilang tadi. Sebenarnya aku tuh asalnya dari mana sih? Krisis identitas. Jadi kayak aku lahir besar Kalimantan, SMA kuliah di Jogja. Mama papa ya udah template-nya bahasa Indonesia. Aku nggak pernah ngeliat mama papa berantem, ngeluarin kata-kata kasar, sesuatu yang negatif tuh nggak pernah. Tiba-tiba di dalam 16 orang, latar belakang berbeda. Wow,
nada tinggi apa segala macam drama di dalam, itu yang bikin aku stres. Yang akhirnya wah aku nggak terbiasa dengan hal yang kayak gitu. Jadi satu capek karena fisik di dalam, kita nggak bisa tahu dunia luar. Satu sisi kita capek karena fisik, karena mental. Ditambah dengan yang tadi Ya, lagi banyak-banyak. wah, ya bayangin aja kayak sekarang nih aku misalnya seorang yang perfeksionis. Ini gelasnya kayak gini, terus harus kayak gini. Tiba-tiba datang kayak nggak bisa, ini harusnya dia minta minum, terus habis itu taruh di sini. Wah, aku kesel dong. Karena harusnya nggak di sini. Kan cewek, Sampai sebegitunya. kan nggak, maksudnya cewek tuh pasti seribet itu. Dengan latar Iya, belakang iya. berbeda, dengan pola pikir berbeda, digabungin jadi satu. Berarti itulah benar-benar. Ada masa PMS, Itu dia tuh. Se-PMS kan? betul. Nafas aja salah di dalam. Kenapa saya salah? Kalau abang masuk itu salah semua. Belum apa-apa udah salah kayaknya, udah salah. Bisa sampai segitunya. Ya. Itu karantina kan? Karantina. Karantina berarti benar-benar yang ya bener nggak tahu dunia luar. Nggak tahu dunia luar. Jadi yang bikin stres itu karena kita ngeliat tiap hari ngeliatin tembok, wih temboknya nggak berubah. Gitu. Tapi maksudnya di situ yang kamu ambil kan ya ternyata untuk jadi seorang model tuh nggak cukup fisik yang cantik, apa Ya. ternyata harus dari dalam tuh Dari juga mental juga digodok harus. juga kan, Iya. karena kedepannya emang kita harus siap untuk ya karena mimpi kita kan nggak cuma di nasional aja, harus di Betul. internasional, dan itu harus digojlok terus. digojok terus kan. Iya. Tepuk tangan buat saya lagi. Seru ya kalau cerita sama model tuh seru ya, walaupun saya nggak ada basic model, cuman banyak yang bisa dikorek gitu. Cuman maksudnya gini, selama ini kan kakak kan bawakan baju-baju desainer orang itu kan. Pernah nggak sih untuk maksudnya sebagai orang Batak, baru Batak, Ya, pernah nggak fashion tapi pakai pakaian adat Batak di satu momen tuh, pernah nggak sih? pernah. 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 Itu kapan dan event apa? Sebenarnya kalau kami itu hal yang wajar ya untuk pakai baju. Bahkan sesimpel aku diminta jadi model yang ternyata model make up pernikahan Pengantin Batak. Batak. Iya, jadi kayak Oh. ya memang udah pernah. Jadi kalau misalnya nih aku posting kalau aku make up pakai perhiasan, terus captionnya ini kan mereka juga kayaknya nggak percaya ini beneran atau cuma Bener, Photoshop. Iya. Oh, iya Kayak betul, gitu. betul. Oh, jadi pernah di misal Batak gitu. Cuman sebagai orang Batak nih, maksudnya kan banyak nggak sih model orang Batak tuh cewek? Banyak. Banyak juga. Maksudnya kalau untuk kamu sendiri deh, ada ini nggak sih kayak apa namanya? Ya maksudnya kalau wajah Batak kan biasanya sebagai model tuh Ya. ada nggak sih daya tariknya? Cuman kalau kamu gimana menilainya perempuan Batak jadi model? Udah banyak dan hal yang biasa sih. Jadi kayak nggak ada karakter fisik yang menonjol yang gimana. Tapi ada nggak model yang lebih senior dari kamu yang menjadikan kamu inspirasi, atau aduh aku kalau ngeliat dia suka dia, pengen deh kayak dia, atau enggak setidaknya kalau dia tampil tuh kamu tuh kayak menjadi inspirasi kamu lah, ada nggak sih? Kalau Batak sejauh ini nggak ada sih. Kalau di luar Di Batak? luar Batak ada namanya Kak Kelly Tandiono. Siapa? Kelly Tandiono. Oh, Kelly Diono. Oh iya. Oh itu inspirasi kamu ya? Ya. Ya sebut aja dulu bang. Ternyata kan bisa ditampilin di sini Betul. gitu kan? Oh jadi kamu kenapa suka sama sosok? Jadi waktu aku yang Trismi itu dapat coachnya dia. Jadi ada 5 coach waktu itu. Oke. Ada model, influencer, pageant atau putri-putrian gitu, ada artis, ada aku lupa MC ya. Ya kayaknya itu deh, aku lupa. Jadi model itu dipegang sama Kelly Tandiono, artisnya Pevita Pierce, Oke. terus habis itu ada Pat Go, Oh Pet Go ya. terus habis itu ada Maria Rahajeng sama satu lagi Alia Dimitri, influencer Oke. waktu itu. Nah, aku dapat kelompoknya Kelly Tandiono. Oh. Nah, ketika aku ngelihat dia kayak punya karisma aja. Dia tomboy yang kadang berlaga di film action, tapi dia model dan tetap ada feminim, tetap ada ya aura modelnya tetap kelihatan ada, ya, iya. walaupun main film-film action gitu. Betul. Oh iya sih, setuju. Emang kalau aku lihat dari warna kulitnya emang eksotis ya. Eksotis apa sih bahasanya? Iya, eksotis. Eksotis ya. Betul. Kalau saya kan lebih ke kuning-kuning bangsat ya. Bukan langsat ya, bangsat ya. Bukannya Betul. seru guys. Tapi maksudnya gini, ini kan kalau dalam dunia Batak kan ada istilah
apa Boruni Raja. Betul. Itu sebagai kamu sebagai model itu mencerminkan dirimu nggak sih Boruni Raja yang bisa tampil di dunia fashion model? Dari dulu papa sih yang saklek banget sama Batak. Pokoknya kamu harus ingat kalau kamu tuh si Mamora di Bataraja, nomor berapa, dari mana, harus hafal itu. Jadi aku si Mamora nomor 15 di Bataraja. Terus jadi itu yang aku pegang, kemanapun ya harus berjuang sendiri. Sampai ke Jakarta, apa yang aku lakuin, apa yang aku ambil, ya harus aku tahu konsekuensinya. Misalnya nih, aku ambil, aku mau jadi seorang model. Apapun konsekuensinya ya aku nggak bisa ngeluh. Nggak bisa terima, iya, aja kan? Kayak gitu. Ya walaupun misalnya dari orang tua tetap kayak, apanya bajumu itu kak? Sampai sekarang masih? Ya cuman kalau aku bilang, namanya juga ini gitu kan. Tapi kalau mama sama papa udah mulai awal-awal. Karena baju keseksian atau apa gitu kan. Nah kalau sekarang udah biasa aja. Karena tapi tetap kalau sebatas kerja, di luar, tetap say thanks goodbye. Orang Batak. Nggak boleh. Batak nih mau senggol dong. Yang dipikir kan, bajumu belum jadi, mana kok sini masih gemuk gitu. Iya, betul. Tapi kalau mungkin maksudnya sampai detik ini yang kamu lihat, gimana sih perasaan Pak Mama melihat kamu sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini. Secara udah Miss Universe, udah INTM, apa perasaan yang kamu lihat lah, atau kamu tahu nggak sih gimana sih perasaan Papa Mama? Mereka tuh nggak pernah ngasih tunjuk. Mungkin mama kan pasti kayak, banggalah, adalah ya secara nggak langsung ngasih sisi kayak, mama bangga punya kamu, mama bangga aku kan 3 bersaudara. Aku anak pertama sebagai model, adikku itu fokus di desainer, dia juga aktif banget di gereja. Nah kalau yang terakhir ini atlet, dia lagi fokus di atlet badminton. Yang badminton cowok? Cowok terakhir. 2 cewek 1 cowok? 1 cowok. Gila, emang di dunia itu ya fashion. Nah, jadi kayak mama selalu bilang kayak, mama bangga punya kalian. Kayak kalian, aku bersyukur punya mama itu yang gak pernah bandingin satu sama yang lain. Jadi kalau orang kadang tuh ngelihat adikku kok gak setinggi aku. Kok gak gini, gak gitu dan segala macam. Padahal setiap anak tuh kan masih istimewa, punya dunianya masing-masing. Jadi aku bersyukur mama tuh gak pernah banding-bandingin kami karena punya dunia masing-masing gitu. Nah kalau papa, dia bukan tipe yang suka bermulut manis di depan. Tapi kadang kalau lagi nongkrong sama teman-temannya, jadi kayak, ini loh anakku. Malah bangganya ke orang luar gitu ya. Gengsi papa ya. Bahkan kadang papa tuh tipe yang orang-orang gak percaya kalau anaknya sebesar ini. Karena dikira mungkin aku tahu maksudnya emang kamu doang yang tinggi di. Adikku yang cowok tinggi. Cuman karena papa tuh nggak kelihatan yang tua-tua banget, jadi mereka nggak percaya kalau anaknya udah segede ini. Dan mereka nggak percaya kalau kamu anaknya. Gitu. Iya betul. Kok liriknya gitu ya? Karena banyak ketemunya di mall Jakarta gitu ya. Itu siapanya gitu ya. Kadang aku kalau di jalan gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Iya, jalan gitu kan, bapaknya udah tua, tapi yang sampingnya tuh tinggi gitu kan. Misalnya aku ketemu di mall Jakarta gitu kan. Ini kayak rumahnya di Cikupa deh, Tangerang. Mainnya ke Jakarta jadinya gitu. Jauh kan, biar jauh pokoknya deh. Gitu ya ampun ya. Pokoknya yang kamu lihat ya sebenarnya di balik itu semua pasti bangga lah orang tua sampai sejauh ini karirmu tetap bisa jalan. Tapi kalau buat kamu sendiri ada nggak sih perbedaannya kalau sebagai orang Batak dengan orang-orang lainnya dalam dunia model ini? Apa ya sama aja? Kalau satu profesi mau dari mana suku manapun tetap sama aja atau ada bedanya? Kalau di kerjaan nggak ada bedanya. Kayak ya udah memang kita datang JR fashion show selesai pulang. Cuman perbedaannya mungkin kayak apa yang mereka lakukan nggak bisa aku lakukan. Entah dari pergaulan, entah dari kebiasaan mereka. Bagi mereka hal yang wajar,
bagi kita yang orang Batak punya prinsip tegas, Tegas. nggak boleh Ya. macam-macam. Udah dikasih kepercayaan merantau Nah. ya sudah itu dipegang gitu. Lakukan yang baik, lurus-lurus saja, jangan belok-belok nanti malah dijemput pulang dia mau balik lagi gitu. Tapi maksudnya gini, kalau sebagai baru Batak gitu, maksudnya apalagi sebagai kamu masih muda, umur sih Sedih kalau 25. 25 guys, aduh minum dulu ah, aduh 25 udah. Jadi sekarang udah bukan melenceng gimana kerjaannya. Oh iya, apalagi baru Batak pula ya. Tapi maksudnya gini, untuk kadang kan kalau Batak ini kan apa ya, budaya itu kan wajib lah hukumnya. Saklek gitu. Saklek ya, harus dilestarikan maksudnya. Karena banyak juga anak muda yang sama budaya Batak tuh nggak tertarik, Iya. kurang apa ya, kurang ya nggak mau ke sana lah ibaratnya. Iya. Kamu sebagai, maksudnya kamu juga model, jam terbangmu udah banyak yang kamu lalui. Sebagai anak baru Batak, apa budaya yang harus tetap kita, mungkin biar masukan juga buat Dong Amika, biar anak-anak muda tuh mau melestarikan kalau ternyata budaya Batak kita itu keren loh, kayak Batak keren ya. Iya, Batak keren. Ya maksudnya gimana penilaianmu kalau buat anak-anak muda nih yang kurang tertarik dengan budaya Batak, padahal ini harus banget dilestarikan. Kalau buat kita siapa lagi? Tepuk tangan dulu buat saya sebelum jawab. Tau nggak apa hal simpel yang bisa Kalau orang model tuh simple jawabannya, aku nanya panjang, tahu nggak simple? hal simpelnya bisa dari misalnya kalian bangga kalau kalian punya marga. Kadang ada di luar sana banyak banget bahkan yang kayak bisa aja aku ngasih nama Wirda Sharon Regina. Oh iya. Tapi enggak, aku bangga aku Batak. Sharon Simamora, selesai. Hal simpel tapi nggak semua orang bisa lakuin. Gitu. Setuju. Karena ini juga ini setuju, masuk semua. Karena aku juga tahu Valen Jebret, dia kalau dia lagi bawa, ini dia bilang sendiri, kalau saya lagi bawa acara, dia bilang, saya nggak mau namanya Valentino Jebret, saya minta Valentino Simanjuntak, karena saya bangga dengan marga, saya bangga jadi orang Batak. Itu simpel. Dari sosial media diganti ada marga, itu udah, oh dia Batak, bangga dong. Bangga, kayak semua aku masukin tobingnya, dan bukti sendiri kan, nggak kenal kan? Iya benar, nggak kenal. Itu dia. Enggak, emang gitu, karena iya Pak, power Batak ini sebetulnya kuatnya. Terus kita link Batak ini sebenarnya luar biasa loh kalau kita mau mendalami dunia Batak. Jadi kalau mau jadi orang Batak ya pintu terbuka lebar ya buat kalian-kalian di sini yang Tapi ada satu hal, orang ngelihat aku sekarang mungkin udah kayak gini. Saking bangganya dulu aku menjadi orang Batak. Jadi aku gak pernah ngomong di podcast manapun. Ini pertama kali ya di podcast Batak keren. Tolong ya, tolong. Jadi waktu kecil, aku mungkin dididik ya, bisa dibilang. Aku dididik, dibesarkan, harus apa-apa, ya kerja sendiri baru dapat hasilnya. Oke. Nah, dulu, sekitar aku SD kelas 4 atau kelas 5, aku jalan kaki, bawa termos. Oh iya? Tahu nggak aku jualan apa? Aku jualan lapet keliling. Oh iya? Kamu pernah merasakan jual lapet Aku keliling? merasakan itu. Siapa yang buat lapetnya? Mama. Sampai detik ini Mama masih tetap buat lapet. Kalau ada pesanan, bahkan setiap bulan 12, kalau ada yang pesan kembang layang, Mama masih bikin. Jadi kamu muter gitu jualan, teriak-teriak lapet gitu? Iya. Bawa. Karena aku udah tahu nih rumah-rumah orang-orang Batak lah ya. Yaudah aku datengin. Itu berapa lama kamu jual lapet gitu? Sampai aku nggak tahu ya berapa lama, lumayan lama. Itu ibaratnya ini ya, untuk apa ya? Ya kalau lo mau, ya kita bilang kalau mau dapat hasil ya lo harus usaha sendiri. Sampai akhirnya kamu mencoba jual lapet itu. Bahkan ada di momen misalnya sisa 5 nih. Ini masih bisa dijual, jangan pulang kalau belum habis. Oh gitu? Mama kayak gitu. Dulu bener-bener yang misalnya ada lapet ketan, ada lapet beras, aku sama adekku. Karena yang cowok kan masih belum, aku selisihnya 4 tahun, jadi agak lumayan jauh. Aku sama adekku yang kedua. Aku gendong, karena berat kan, aku gendong, kita jalan kaki. Dan sampai detik ini yang bikin aku masih keingat ya. Tuh lihat, Sharon aja jualan nggak malu. Oh, itu iya, yang iya. Wow.
Iya masih terus. Masih terus Mungkin terngiang. nggak akan lupa juga ya. Karena aku nggak nyuri, ngapain Iya, aku malu. Dan gue nggak ngerugin orang lain, nggak ngerugin apa. Itu jangan, karena apa banyak anak-anak muda sekarang tuh ya gengsi, malu, yang gitu-gitu ngelakuin. Padahal dari situ kita bisa belajar hal kecil aja ya. Kalau lo mau terima hasil, ya lo harus coba aja usaha kecil dulu. Kan nggak harus yang harus besar. Kita lihat kemampuan juga. Kalau kita mau, ibaratnya gini, kalau kita mau dapat ikan yang besar ya kita harus keluar modal besar. Cuma kalau kita mau siapan dapat hasil yang kecil dulu ya kita cobain hal kecil dulu. Iya. Tepuk tangan dulu saya. Kalian serius banget yang lihat saya hari ini karena saya pinter ya. Kayaknya saya kelihatan. Cuman oke, agak keluar ya. Ya, sering-sering yang undang yang kayak gini. Biar connect-nya tuh aku cepet gitu. Tapi untuk jangka waktu sekarang tuh atau ke depan kamu lagi ada project apa atau lagi sibuk ngerjain sesuatu yang sedang berjalan sekarang? Kemarin terakhir aku ikut Miss Universe, masuk top 15 itu di kontrak kita kerja sama setahun. Oh, setahun, oke. Setahun, terus aku pikir kayak apa ya yang bisa aku lakukan. Ditambah berat badanku yang lagi over untuk hitungan model. Oh. Nah, jadi aku lagi proses untuk buka kelas pageant, bukan kelas model. Kalau kelas model itu udah banyak banget di Jogja, tapi aku mau lagi buka kelas pageant. Gimana cara public speaking, itu nanti ada partnerku, dan aku sendiri nanti yang ada ngajarin untuk pose dan runway-nya. Oke. Terus sambil aku juga lagi kelas acting. Oh, jadi itu baru mau lagi persiapan coming soon, coming soon lah ya. Itu bukannya mau di Jogja. Oh, di Jogja. Kenapa nggak di Jakarta? Jakarta udah terlalu banyak. Oh, jadi kamu belum kesentuh Jogja. Oh, jadi kamu mau mengambil perempuan-perempuan Jogja dari Betul. seluk-beluk Jogja lah ya, biar Betul. bisa go to Jakarta, habis itu go to Indonesia. Itu mimpi besar pasti ya. Pokoknya untuk saat ini pengennya berimpact ke orang sekitar. Karena udah selesai masanya aku ambis untuk lomba, gali ilmu, dapat ilmu terus-terusan. Aku pengennya ngasih ilmu lah. Dan yang kamu lihat antusias di Jogja tuh ada antusias gitu ya. Tapi belum ada wadah. Oh, belum ada wadah dan Sharon hadir di situ menyiapkan wadah untuk teman-teman di Jogja, jadi nanti coming soon. Jadi kalau badan model tuh harus, kalau ini model mukbang. Mukbang. Sharon terakhir sebelum kita close nih, ada nggak sih pesan-pesan buat yang bisa Sharon bagikan ke Dawan BK? Mungkin buat perempuan-perempuan di luar sana yang baru mau memulai. Ini kan kalau kita tahu kan Sharon kan ternyata di balik kesuksesan sampai hari ini tuh banyak prosesnya yang nggak gampang lah, sebagai wanita tuh menjalannya tuh nggak gampang. Ada nggak sih pesan-pesan ala Sharon yang bisa menguatkan mereka yang mau baru memulai karir, baik itu model ataupun ya kedepannya akan seperti Sharon, biar mereka tuh bisa menjalaninya? Ini tuh yang selalu aku pegang ya. Jadi jangan pernah membuat standar dirimu karena kamu melihat orang lain. Tapi buat standar dirimu atas dirimu sendiri, karena standarmu sama orang lain tuh berbeda. Dia bisa cantik, tapi kalau kalian bisa percaya diri kalian cantik, kalian bisa lebih cantik daripada orang itu. Dan jangan pernah membatasi. Dan kalau misalnya ada yang bilang, wah tinggimu terlalu tinggi, jangan pernah berpikir kayak gitu. Ngapain kalian berfokus pada pikiran orang yang cuma melihat atap, sedangkan kalian tujuannya melihat langit. Itu gila. Kalau model tuh jawabnya tuh enak. Jadi kalian jangan pernah membatasi diri kalian, jangan pernah buat standar karena sebenarnya diri kita ini sangat-sangat sangat-sangat luas, sangat-sangat kalau kita mau mencoba sesuatu tuh pokoknya jangan pernah membatasi diri dan jangan pernah buat standar diri kalian. Kalau kalian buat standar motor nggak apa-apa. Oke, jangan lupa Dawan BK. Itu dia tadi perbincangan aku sama Sharon. Cuman jangan lupa aku mau ngingetin lagi. Dawan BK, nah ini BK Fest akan hadir BK Fest 2.0 yang akan 7 September 2024 di Balai Sarbini. Untuk tiketnya bisa beli di tiketapasaja.com. Beli sekarang, ajak keluarga, ajak pacar, ajak mantan. Yang nggak punya pacar gimana? Yang nggak punya pacar, ajak mantan boleh nggak? Ajak mantan, semua kalian ajak. Kita ramaikan BK Fest 2.0 7 September 2024 di Balai Sarbini. Sharon, terima kasih banyak sekali. Thank you, Kak. Sukses terus karirnya, pokoknya impiannya bisa terlaksana.
semakin banyak kita tunggu share-share berikutnya di Amin. masa-masa yang akan datang. Terima kasih Sharon. Thank you. Terima kasih Dom Beka. Bye.